Shalom, para kekasih Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu kembali dalam program Berita Baik pada saat ini. Hari ini kita kembali memperingati hari yang sangat bersejarah bagi dunia. Kita sedang memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan menggenapi janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak terasa bahwa hari-hari ini kita sedang hidup pada masa di mana Tuhan sedang berjanji kepada kita dan Tuhan sedang menggenapi janjinya, dan kita masih akan melihat banyak janji-janji Tuhan akan digenapi atas kita dan atas seluruh dunia. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa lebih dahulu supaya Roh Kudus akan menolong kita semuanya. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh berada di dalam kebenaran-Mu, kami boleh berada dalam janji-Mu, kami boleh berada dalam rencana-Mu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk firman Tuhan ini Tuhan akan membukakan mata hati kami, pengertian kami, pengenalan kami akan Engkau. Engkau juga akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, para pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kabar baik yang akan saya sampaikan pada saat ini sungguh luar biasa. Yang berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus ini, saya akan menyampaikan 4 hal yang akan menolong kita untuk memahami rencana Tuhan dengan baik. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Di dunia ini ada banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini kita masih boleh melihat, mendengar nama-nama itu. Para penemu-penemu, para pakar-pakar, para pemimpin dunia. Kita masih bisa mendengar nama-nama itu. Tetapi tidak seorang pun dari tokoh-tokoh dunia yang luar biasa itu yang bisa menyatakan diri dan membuktikan diri sebagai penyelamat. Karena hanya Tuhan Yesus sendiri yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Sehingga Dia disebut sebagai juru selamat. Dia mengorbankan diri untuk menyelamatkan dunia ini. Dia rela membayar semua dosa manusia dengan darahnya sendiri. Sehingga kita boleh mengucap syukur kalau kita boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat itu. Yang pada akhirnya kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Dan kita memiliki hidup kekal dan memiliki pengharapan kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan acara Pentakosta ini adalah Yesus itu sebagai pembaptis ilahi.
Kalau Yohanes datang ke dunia ini diutus oleh Tuhan untuk menjadi seorang pembaptis sebagai tanda pertobatannya. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi pembaptis ilahi. Dia akan membaptis seluruh dunia ini. Orang-orang yang percaya dengan rohnya yang kudus. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita hidup pada saat ini adalah di mana kita sedang hidup di dalam penggenapan janji firman Tuhan. Kita boleh melihat Yoel menubuatkan bahwa pada akhirnya nanti semua manusia di muka bumi ini akan menerima pencurahan roh Tuhan. Dan barang siapa yang akan membuka hatinya, dia akan menerima roh itu dan akan menguasai hidupnya. Baik itu tuan, baik itu hamba, baik itu orang tua, baik itu orang muda, baik itu laki-laki maupun perempuan. Semuanya akan mendapatkan hal yang sama. Dan hari-hari ini adalah hari-hari penggenapan firman Tuhan itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus dan mau membuka hati, mau membuka diri untuk menerima Roh Kudus itu, hari-hari ini adalah penggenapan janji firman Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita bersyukur punya Allah yang sungguh luar biasa? Allah yang sangat dahsyat. Dia tidak hanya Allah yang bertakhta di surga, tetapi dia sangat peduli dengan kehidupan kita sebagai manusia ini. Dan yang ketiga, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Yesus adalah juga penyembuh ilahi. Dia penyembuh ilahi. Kita tahu bahwa manusia ini karena akibat dosa mengalami suatu kelemahan-kelemahan. Manusia bisa mengalami sakit secara fisik. Baik itu secara yang kelihatan atau tidak kelihatan. Seperti kanker itu bisa terlihat. Tetapi ada penyakit fisik yang tidak bisa dilihat. Ada penyakit rohani. Di mana yang membuat manusia itu terpisah dari Allah. Hanya Yesus saja yang bisa menyembuhkan itu. Dan juga ada penyakit psikis. Penyakit kejiwaan. Oleh karena beratnya tekanan yang datang kepada manusia, sehingga manusia itu mengalami depresi, mengalami suatu tekanan dalam jiwanya. Dan Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang patah hati, orang-orang yang hancur hati, sehingga Tuhan memulihkan jiwa seseorang. Dan juga ada orang yang sakit yang namanya sakit mental. Oleh karena intimidasi, oleh karena gesekan, oleh karena sesuatu yang membuat mentalnya menjadi sakit. Dan hanya Yesus saja yang bisa menyembuhkan itu. Yesus sebagai penyembuh ilahi. Yesus yang sangat dahsyat itu menyembuhkan setiap saudara yang percaya kepadanya. Apapun yang saudara rasakan saat ini, mungkin sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu, mungkin itu jiwa kalian yang mengalami guncangan, mungkin mental kalian yang mengalami guncangan. Percaya kepada Yesus. Dia sanggup untuk menyembuhkan engkau dan menjamah engkau, membebaskan engkau dari sakit penyakit itu. Dan rohnya yang dikirim oleh Tuhan yang ada di dunia ini pada saat ini siap untuk melayani kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini berita yang sangat luar biasa. Ini berita yang sangat baik sekali, yang harus kita dengar pada saat ini. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa Yesus adalah Raja yang mulia, Raja yang akan datang. Saya sangat bersyukur saya boleh mendengar berita melalui orang tua, melalui nenek moyang saya, bahwa di daerah Jawa ini dinubuatkan ada seorang yang akan berdiri sebagai raja yang menghakimi seluruh dunia itu. Dan pada saat ini saya menyampaikan pribadi itu adalah pribadi Yesus Kristus. Dia yang ada di surga, dia akan datang kembali di awan-awan. Dan kita sebagai orang pilihan Allah, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan bertemu dengan dia di awan-awan. Ini berita yang sangat luar biasa.
kita akan dibawa pulang. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita untuk selamanya. 4 hal ini berita yang sangat luar biasa. Sangat dahsyat. Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai pembaptis ilahi, Yesus sebagai penyembuh ilahi, Yesus sebagai raja yang mulia yang akan datang, yang akan menyelamatkan dan akan membawa kita pulang ke surga. Inilah berita yang paling dahsyat yang boleh saya sampaikan kepada saudara semuanya. Inilah berita yang dinanti-nantikan oleh seluruh dunia pada saat ini. Dan terimalah berita itu. Yesus sungguh luar biasa. Yesus sungguh dahsyat. Haleluya. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara semuanya yang mendengarkan berita ini. Saya percaya damai sejahtera akan melingkupi kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kalau engkau pada saat ini merasa sakit, mungkin engkau mengalami sakit di dalam tubuhmu, mungkin engkau mengalami tekanan dalam jiwamu, mungkin engkau mengalami tekanan mental sehingga engkau mengalami depresi. Pada saat ini angkat tanganmu dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya akan berdoa buat engkau dan engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Bapak, hamba berdoa pada saat ini untuk saudara-saudaraku yang menyaksikan acara ini, yang mendengarkan berita ini. Mungkin mereka sedang mengalami sakit fisik. Tuhan jamah, sembuhkan. Mungkin mereka mengalami depresi. Mungkin mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dalam jiwa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, damai sejahtera melingkupi jiwa mereka. Hamba juga berdoa pada saat ini Tuhan, yang mengalami putus asa dalam hidupnya, sehingga tidak ada harapan lagi dalam hidupnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan akan memberikan harapan, dan Tuhan akan bangkitkan jiwanya. Dan pada saat ini menerima harapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkuasa atas hidup kami. Dan saat ini hamba berdoa menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Berkati semua yang mendengarkan berita pada saat ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.